Assalamualaikum Halo, warahmatullahi selamat datang di wabarakatuh. kelompok 2. Kami dari kelompok 2. Inilah beberapa video tentang hormon sistem koordinasi. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Pengertian hormon. Hormon adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin yang terdiri dari beberapa kelenjar dalam tubuh. Manusia memiliki berbagai jenis hormon yang masing-masing memiliki peran penting dalam menunjang kinerja tubuh. Fungsi hormon adalah sebagai berikut. 1. Mendukung proses reproduksi dan fungsi seksual. Yang kedua, mendukung fungsi kognitif. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang keempat, mencerna makanan. Yang kelima, membantu penyerapan gizi. Dan yang keenam, mengatur siklus tidur. Dan yang ketujuh, membantu kinerja organ jantung. Dan yang terakhir, memengaruhi suasana hati atau mood. Kelenjar endokrin juga disebut sebagai kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran pembuangan. Sistem saraf bersama sistem endokrin mengkoordinasi seluruh tubuh sistem. Di dalam tubuh, sistem saraf dan sistem endokrin juga merupakan suatu sistem yang paling berhubungan, sehingga di manakah sistem neuroendokrin. Hormon bekerja atas perintah dari sistem saraf dan sistem mengatur kerjasama antara saraf dan hormon terdapat pada daerah hipotalamus. Daerah hipotalamus sering disebut daerah kendali saraf endokrin. Hormon berfungsi dalam mengatur homeostasis, metabolisme, reproduksi, dan tingkah laku. Homeostasis adalah pengaturan secara otomatis dalam tubuh agar kelangsungan hidup dapat dipertahankan. Contohnya, pengendalian tekanan darah, takar gula darah, dan jantung. Nama kelenjar hipofisis atau pituitari, nama hormon yang dihasilkan GTH dan GH, fungsi merangsang sintesis protein dan metabolisme lemak serta merangsang pertumbuhan tulang dan otot. Yang kedua, TSH mengontrol pertumbuhan dan perkembangan kelenjar anak gondok. Yang ketiga, ACTH merangsang pertumbuhan dan perkembangan aktivitas kulit ginjal dan merangsang adrenal untuk mensekresikan glukokortikoid. Yang keempat, prolaktin memelihara korpus luteum untuk memproduksi progesteron dan air susu ibu. Kelima, FSH wanita merangsang pematangan folikel ovarium dan menghasilkan hormon estrogen. Keenam, LH wanita mempengaruhi pematangan folikel dalam ovarium dan menghasilkan hormon progesteron. Yang ketujuh, FSH pria merangsang terjadinya spermatogenesis. Yang kedelapan, ICSH pria merangsang sel-sel interstital testis untuk memproduksi testosteron dan androgen. Hipofisis pars intermedia, nama hormon yang dihasilkan FSH dan fungsi FSH sangat penting untuk menjaga kulit dari sinar ultraviolet, perkembangan pigmentasi, dan mengendalikan nafsu makan. Nama kelenjar hipofisis lobus posterior, nama hormon yang dihasilkan oksitosin dan fungsi mengatur untuk merasa proses kontraksi rahim saat persalinan dan merangsang jaringan pada vasopresin ADH, mengatur tekanan darah dan meningkatkan reabsorpsi air dari ginjal sehingga menghemat air tubuh dan melindungi dari dehidrasi. Kelenjar tiroid atau kelenjar gondok menghasilkan hormon bernama tirosin dan triodotironin. Yang berfungsi untuk hormon tiroksin memiliki peran penting dalam mengatur kinerja organ reproduksi pada pria dan wanita. Triodotironin untuk mengatur tubuh, mengontrol pengolahan dan penyerapan nutrisi, serta mengontrol penggunaan energi.
Kelenjar paratiroid atau kelenjar anak kondok menghasilkan hormon parathormon yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kadar kalsium dalam darah dan mengatur penyerapan kalsium oleh tulang. Berikut adalah beberapa kelainan dan penyakit yang berkaitan dengan hormon. Berikan penjelasan penyebab, pencegahan, dan cara penanganan pada kelainan dan penyakit yang berkaitan dengan hormon tersebut. Yang pertama, gigantisme. Gigantisme adalah berlebihnya produksi hormon pertumbuhan pada anak-anak yang memberi dampak kepada ukuran tinggi dan berat badannya. Selama masa pertumbuhan, anak-anak yang terkena gigantisme dapat memiliki ukuran tinggi dan berat badan yang terlihat di atas rata-rata. Penyebab gigantisme yang paling sering ditemui adalah tumor pada kelenjar hipofisis atau tumor kelenjar pituitari yang terletak pada bagian bawah otak. Penyebab gigantisme lainnya adalah karena kompleks, yaitu tumbuhnya tumor jinak pada kelenjar endokrin, jaringan ikat, serta munculnya bintik-bintik yang lebih gelap pada kulit. Pengobatan gigantisme, banyaknya hormon pertumbuhan. Penyebab gigantisme dapat ditangani dengan cara mengendalikan produksinya. Akromegali merupakan kelainan hormonal langka yang berkembang ketika kelenjar pituitari menghasilkan terlalu banyak hormon pertumbuhan selama masa dewasa. Ketika kamu memiliki terlalu banyak hormon pertumbuhan, ukuran tulang akan bertambah. Penyebab akromegali terjadi ketika kelenjar hipofisis menghasilkan terlalu banyak hormon pertumbuhan dalam jangka waktu yang lama. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar kecil di dasar otak, tepatnya di belakang jembatan hidung. Area tersebut menghasilkan hormon pertumbuhan dan sejumlah hormon lainnya. Perlu diketahui, hormon pertumbuhan memiliki peran penting dalam mengelola pertumbuhan fisik. Pada orang dewasa, tumor adalah penyebab umum dari produksi JIHA yang terlalu banyak. 1. Tumor hipofisis. Pada bagian besar, kasus akromegali disebabkan oleh tumor non-kanker kelenjar hipofisis. Tumor menghasilkan hormon pertumbuhan dalam jumlah berlebihan sehingga menyebabkan banyak tanda dan gejala akromegali. Beberapa gejala akromegali seperti sakit kepala dan gangguan penglihatan disebabkan oleh tumor yang menekan jaringan otak di sekitarnya. 2. Tumor non-hipofisis. Pada beberapa orang dengan akromegali, tumor di bagian tubuh lain seperti paru-paru atau pankreas menyebabkan kondisi tersebut. Terkadang tumor ini mengeluarkan JIHA. Dalam kasus lain, tumor menghasilkan hormon yang disebut hormon pelepas, hormon pertumbuhan dalam kurung JIHA dan RH yang memberi sinyal kelenjar pituitari untuk membuat lebih banyak JIHA. T. Tetani adalah gejala yang disebabkan oleh kejang atau karan otot yang tidak terkendali yang disebabkan oleh ketidakseimbangan elektrolit, terutama kalsium dalam tubuh. Rhabdomyosis, penyakit yang berpotensi fatal yang disebabkan oleh kehilangan dan kerusakan otot. Apa saja gejala tetani? Indikasi tetani adalah adanya rangsangan berlebihan pada saraf tetapi dan kejang otot yang tidak sengaja. Tetani dapat memiliki banyak gejala mulai dari yang ringan hingga berat. Berikut adalah beberapa gejala tetani ringan yang khas yang mungkin termasuk mati rasa di area mulut, merasa geli atau panas di kaki dan tangan, pasestesia, kram otot. Gejala tetani yang parah meliputi laryngospasme atau kejang otot kotak suara yang dapat membuat sulit bernapas, bronkospasma. Ketika otot-otot yang melapisi saluran udara di paru-paru akan menegang, kejang otot yang menyiksa dan menjalar, muntah, kejang, penurunan kinerja jantung seperti detak jantung tidak menentu atau aritmia. Konsultasi dengan tim ahli dokter diperiksa cara jika Anda mengalami gejala tetani meskipun gejala ringan.
Tetani biasanya disebut oleh ketidakseimbangan elektronik. Elektronik adalah bahan kimia yang menghasilkan muatan listrik positif atau negatif alami ketika dilarutkan dalam air. Karena air membentuk sekitar 60% dari tubuh kita. Artinya elektronik terdapat di hampir semua cairan dan sel tubuh kita. Mereka membantu tubuh kita dalam beberapa cara, termasuk mengatur proses kimia, menjaga keseimbangan cairan di dalam dan di luar sel, dan banyak lagi. Otot Anda berkontraksi karena sel adanya menggunakan elektronik untuk membawa muatan listrik. Ketika jumlah kalsium dalam darah Anda terlalu rendah, Anda mengalami hipokalsemia. Ini adalah penyebab paling umum terjadinya tetani. Darah Anda mengandung kalsium yang mendukung fungsi neuron yang sehat, mengencangkan otot, pembekuan dalam jika terjadi pendarahan, dan fungsi jantung. Meskipun hipokalsemia dapat disebabkan oleh berbagai kelainan medis, seringkali hipokalsemia disebabkan oleh rendahnya kadar vitamin D atau kelenjar paratiroid yang kurang aktif, suatu kondisi yang dikenal sebagai hipoparathyroidisme. Tetani dapat disebabkan oleh banyak kelainan elektronik, termasuk hipokalsemia, hipomagnesemia, alkalosis metabolik, alkalosis pernafasan. Edison. Penyakit Edison adalah gangguan endokrin yang terjadi dengan angka kejadian sebanyak 1 dari 100 orang dan menyerang laki-laki dan perempuan dengan porsi seimbang. Hormon kortisol normalnya diproduksi oleh kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Tugas kortisol yang paling penting adalah membantu tubuh menanggapi stres, membantu mempertahankan tekanan darah dan fungsi kardiovaskular lainnya, membantu meredakan respons radang dari sistem daya tahan tubuh, membantu menyeimbangkan efek insulin dalam memecah gula menjadi energi, membantu metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Hormon kortisol yang diproduksi seharusnya seimbang dan tepat. Jika keseimbangan ini terganggu, stabilitas tubuh pun terganggu dan dapat mengancam jiwa. Penyakit penyebab Edison. Penyebab pun biasanya terjadi karena gangguan kelenjar adrenal itu sendiri. Insufisiensi adrenal primer atau kurangnya sekresi ACTH adrenokortikotropik oleh kelenjar pituitari. Insufisiensi adrenal sekunder. Insufisiensi adrenal primer. Sebagian besar penyakit Edison disebabkan oleh kehancuran korteks adrenal. Lapisan luar kelenjar adrenal oleh sistem kekebalan tubuh terjadi autoimun. 2. Insufisiensi adrenal sekunder. Untuk penyakit Edison dapat berawal dari kurangnya ACTH. Salah satu bentuk sementara ketidakcukupan adrenal sekunder bisa terjadi saat seorang yang telah menerima hormon glukokortikoid seperti prednison untuk waktu dan lama tiba-tiba berhenti. Hormon glukokortikoid yang kerap digunakan dalam mengobati inflamasi seperti rheumatoid arthritis, asma, atau colitis ulceratif memblokir pernapasan. Kortikotropin releasing hormone TRH dan ACTH. Penyebab lain dari insufisiensi adrenal sekunder adalah operasi pengangkatan tumor jinak atau kelenjar kanker, hipofisis, penyakit Cushing. Nah, itulah beberapa video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.